Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Rahmawati dari Prodi Akidah Filsafat Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi. Karena saya suka ketinggian, jadi saya akan menjelaskannya itu di lantai 4. Ini saya udah ada di lantai 4. Kayaknya panas banget ya. Saya mau cari tempat dulu ya. Mana ya? Oh, mungkin di sini. Ini. Oke. Panas. Saya cari tempat yang astagfirullahaladzim. Yang sekiranya enak. Oke. Saya akan membahas tentang demokrasi. Demokrasi secara etimologi itu berasal dari bahasa Yunani demos yang berarti rakyat atau penduduk, sedangkan kratos itu berarti kekuasaan. Jadi dari dua pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa demokrasi itu kedaulatan atau kekuasaan rakyat, sedangkan secara terminologi itu terdapat beberapa definisi demokrasi, antara lain yaitu menurut Abraham dan Bakri, demokrasi adalah pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Artinya di sini rakyat itu dituntut atau memberi masukan lah. Dari masukan tersebut kemudian dimusyawarahkan oleh rakyat yang duduk di bangku legislatif sebagai proses konversi, dan hasilnya dari musyawarah tersebut itu menghasilkan kebijaksanaan. Sedangkan menurut Jeffines, demokrasi itu keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahnya kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, keputusan bersama rakyat. Terus pemerintahan rakyat dan kekuasaannya rakyat. Sedangkan menurut Sidney Hawk bahwa demokrasi adalah bentuk pemerintah di mana keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberi secara bebas dari rakyat dewasa. Dari beberapa definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwa demokrasi itu suatu sistem pemerintah yang selalu melibatkan warga negaranya dalam mengambil keputusan pemerintah yang sangat penting dalam rangka kemajuan negara ke depannya itu. Terus bagaimana sejarah demokrasi di Indonesia? Perkembangan demokrasi di Indonesia itu memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, dimulai dari masa penjajahan hingga era reformasi. Sejak awal abad ke-30-an, ide-ide demokrasi itu mulai masuk ke Indonesia. Pada abad ini Indonesia ini masih di dalam penjajahan Belanda. Namun pemikiran demokrasi modern dari barat itu mulai diperkembangkan, terutama melalui pendidikan yang diterima oleh anak-anak bangsa Indonesia yang belajar di Eropa. Contohnya itu seperti Muhammad Hatta. Terpengaruh oleh ide-ide demokrasi yang berkembang di sana. Kan Muhammad Hatta itu sebagai wakil presiden ya. Jadi beliau itu menerapkan konsep demokrasi yang sangat kontras dengan kondisi di tanah air. Generasi ini mulai bergerak kemerdekaan dan menyebarkan gagasan tentang pentingnya kedaulatan rakyat dan pemerintahan yang demokrasi. Proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 menjadi titik awal bagi penerapan
penerapan sistem demokrasi di Indonesia. Setelah proklamasi Indonesia mengadopsi sistem demokrasi parlementer dari tahun 1945 hingga tahun 1959. Pada masa ini pemilihan umum pertama diadakan pada tahun 1955 yang diikuti oleh 30 partai politik. Namun, sistem ini mengalami berbagai tantangan. Contohnya itu konflik politik, ketidakstabilan yang menyebabkan kurangnya budaya demokrasi yang kuat. Karena aku capek, jadi aku mau nyari tempat duduk dulu. Oh itu tuh, ada tempat duduk. Oke. Sini, izin aku duduk dulu sih. Jadi tadi nyampe mana ya? Aku lupa. Oh ya, karena penyebab dan demokrasi yang tidak kuat ya. Jadi pada tahun 1959 Presiden Soekarno itu mengeluarkan dekret presiden yang menandai transisi dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin. Dalam sistem ini, kekuasaan politik terpusat pada presiden dan kontrol pemerintah terhadap aspek kehidupan sosial dan politik itu semakin ketat. Meskipun ada upaya untuk menciptakan stabilitas, sistem ini cenderung otoriter dan menghadapi banyak kritik. Setelah periode demokrasi terpimpin, Indonesia itu memasuki era demokrasi Pancasila yang dimulai pada tahun 1966. Sistem ini berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan bertujuan untuk menciptakan pemerintah yang adil dan beradab. Namun, selama lebih dari 3 dekade, pemerintah Orde Baru di bawah Soeharto cenderung mengekang kebebasan politik dan hak asasi manusia. Memasuki akhir tahun 1990-an itu, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan politik yang memicu gerakan reformasi. Jadi setelah adanya reformasi terpimpin Pancasila, baru ada gerakan reformasi pada tahun 1998. Soeharto itu mengundurkan diri, membuka jalan bagi transisi menuju demokrasi yang lebih terbuka. Sejak saat itu, pemilihan umum diadakan secara lebih demokrasi dan masyarakat itu diberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses politik demokrasi di Indonesia. Demokrasi ini terus berkembang dengan penekanan pada pentingnya partisipasi masyarakat, kebebasan pendapat, dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun masih ada tantangan seperti korupsi, ketidakstabilan politik, terus kan setiap kelakuan itu pasti ada tantangannya tersendiri ya. Terus untuk apa sih demokrasi itu? Demokrasi itu memiliki tujuan untuk terjadinya kontrol sosial dari masyarakat terhadap jalannya pemerintah. Untuk apa? Untuk membuktikan kebebasan kepada masyarakat dalam mengemukakan pendapat dan menjamin terciptanya pemerintah yang bersih. Budaya demokrasi dapat menghindari tindak sewenang-wenangan terhadap masyarakat Indonesia, terhadap warga negaranya. Demokrasi karena apa? Karena demokrasi itu mengakui supremasi hukum. Terus di sini ini banyak masalah demokrasi kita saat ini, yaitu masalah krusial dan lemahnya parpol. Masalah demokrasi Indonesia yang terlihat krusial adalah absennya
masyarakat sipil yang kritis kepada kekuasaan. Kita mengalami situasi krisis suara kritis kepada kekuasaan. Karena apa? Karena hampir semua elemen masyarakat sipil dari mulai LSM, kampus, media, dan mahasiswa telah merapat dengan kekuasaan atau sekurang-kurangnya itu memilih diam demi menghindari stigma, berpihak kepada kelompok intoleran yang anti Pancasila dan anti demokrasi. Sedikit banyaknya ini disebabkan oleh apa? Disebabkan oleh politik yang tajam yang membela Indonesia menjadi dua kubu, yang membuat setiap suara mengkritik pemerintah segera dikelompokkan ke kubu anti pemerintah. Artinya apabila ada orang yang mengkritik, itu segera dimasukkan ke kubu anti pemerintah. Padahal absennya kritikan itu membuat demokrasi itu semakin lemah. Terus lemahnya parpol. Yang kedua itu apa? Lemahnya parpol. Persoalan demokrasi terbesar kita saat ini ada lemahnya partai politik. Bukti persoalan ini, politik bermulai dari pada kader sebagian besar tidak serius dan asal-asalan dalam menjalankan tugasnya. Tokoh masyarakat yang berkualitas seperti dosen, peneliti itu semakin sedikit yang terlibat di eksekutif maupun legislatif. 2 dekade setelah reformasi, partai mulai menunjukkan ikhtiar yang serius dalam melakukan rekruter dan kaderisasi partai politik hanya dilakukan pada masa menjelang pemilu. Partai-partai ini kayak cuma melakukan aktivitas yang serius itu hanya pada masa pemilu aja. Setelah itu udah nggak ada. Terus di sisi lain, pemilu dalam sistem proporsional terbuka tidak memperkuat perlambangan partai politik, karena kader yang loyal terhadap partai bisa dikalahkan oleh kader pendatang baru yang menangkan kompetisi, karena mereka itu mampu mempraktekki politik uang dengan lebih mampu mempraktekki politik uang lah. Akhirnya sistem politik nasional diisi oleh kader-kader instan. Siapa yang berkuasa maka dia yang demokrasi itu dipercaya oleh 82% masyarakat Indonesia sebagai sistem pemerintah terbaik dengan kategori evaluasi dengan cakupan tentang kebebasan berpendapat, berkeyakinan serta berkumpul, penegakan hukum, kebebasan media massa, dan pemilihan umum. Namun, apa nyatanya, demokrasi yang ada di Indonesia selalu berlika-liku. 2 dekade setelah pemilihan penting pada tahun 1999, demokrasi di negeri ini dinilai mengalami kemunduran, intoleransi semakin berkembang, serta lembaga pemilihan dan perwakilan semakin tidak berfungsi. Jadi, untuk mewujudkan demokrasi tidak hanya perlu kesadaran masyarakat, namun juga kesadaran pemerintah. Artinya di sini keduanya itu harus memiliki tekad untuk menginginkan adanya pelaksanakan administrasi atau demokrasi, pemerintah yang baik dan sama-sama memiliki toleransi. Mungkin penjelasan saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.